Guys, kita di sini sudah bertemu dengan ownernya langsung. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Kadek Amardiana, umur saya 46 tahun. Saat ini saya sebagai ketua dari kelompok Maya Organik. Nah, sekarang kita akan melakukan wawancara dengan 20 pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaannya, apa sih yang menginspirasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Oke, yang menginspirasi saya itu sebenarnya dari gerakan yang ada di Panglan. Jadi dulu waktu saya masih bekerja di travel agent, kantornya di Tuban, di Denpasar, saya sempat baca kalau di daerah sini di Banjar Panglan itu ada kelompok tani bernama Ketan, itu belajar tentang pertanian ramah lingkungan. Nah, setelah itu pas juga momennya ada Panca Walikrama di Puro Penataran Sase. Waktu itu saya ikut ngayah, saya ngobrol dengan salah satu petani namanya Pak Sanggeng. Pak Sanggeng menjelaskan apa itu kelompok tani ketan, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Berarti inspirasinya itu berawal dari pertanian atau terinspirasi dari petani yang namanya Pak Sanding tersebut. Betul, ya. Lanjut yang kedua, bagaimana sih ide bisnis Bapak pertama kalinya muncul untuk membuat bisnis sebuah kebun ini? Ya, itu apa namanya, ada gerakan back to nature, ada gerakan juga pertanian ramah lingkungan. Kebetulan Pak Dek juga kerja di pariwisata, jadi mencoba mengkolaborasikan antara pertanian ramah lingkungan dengan pariwisata berbasis pertanian. Lanjut yang ketiga, Pak Kadek, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat memulai usaha kebun ini? Tantangan terbesar pertama dari internal, dari diri sendiri, yaitu apa yang dilakukan ini sudah benar belum, lebih ke keyakinan, meyakinkan diri sendiri. Terus tantangan yang kedua itu lebih ke mendapatkan dukungan dari orang luar, itu yang susah, untuk mereka percaya mau gabung dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk membangun sebuah kebun ini kan perlu modal, Pak Kadek. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan modal awal untuk memulai usaha ini? Modal awal, karena saya dulu kerja, jadi saya punya tabungan, dan tabungan itu yang saya pakai untuk memodali pada awal-awal berdirinya ini. Berarti emang dari modal sendiri, tidak ada bantuan dari siapa-siapa, Pak Kadek? Pertama kali modal sendiri habis, baru minta bantuan ke teman, dapat dari teman, habis, cari ke bank, nggak dapat, akhirnya dapat di LPD Panglan. Setiap proses tuh gitu Pak Kadek, setiap proses tuh kan ada pasang surutnya, pasti ada nyerahnya gitu kan Pak Kadek. Apakah ada momen ketika Bapak hampir menyerah? Bagaimana cara Bapak mengatasi momen tersebut? Oke, betul. Setiap ada gerak pasti ada momen saat kita menyerah. Saya mengalami hal itu di tahun 2018, di mana pada saat itu saya sudah habis dana, bisnis belum jalan, dan bagaimana saya bisa melanjutkan ide ini karena kebetulan saya mendapat support banyak sekali dari orang lain. Jadi dari beberapa volunteer yang ikut sama kita, dari beberapa organisasi, dari NGO yang mensupport kita, bahwa meyakinkan kita bahwa apa yang kita lakukan sudah on the right track. Kita hanya perlu memaintain, melanjutkan. Kita dituntut konsisten untuk tetap berjuang di jalur yang sama. Lanjut lagi Pak, kan tentunya ada strategi dalam mengembangkan bisnis. Nah, strategi apa yang paling efektif dalam mengembangkan bisnis Bapak? Oke, strategi yang saya lakukan di sini itu lebih ke pendekatan ke tim member. Jadi kita di sini melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Jadi strateginya kita memuliakan
tanah dengan pertanian organik, kita memuliakan tim kita petani itu dengan menyampaikan sesuatu yang nyata. Jadi tidak ada janji-janji kosong. Jadi apa yang kita katakan itu yang kita kerjakan, yang itu yang kita bagi hasilnya. Kalau berhasil, kalau gagal ya tidak ada yang dibagi kan. Tapi kegagalan belum berarti harus stop ya guys, harus lanjut lagi gitu kan Pak Kade. Harus mencoba kita. Lanjut Pak. Kan banyak nih Pak pesaing. Gimana caranya Bapak membedakan bisnis Bapak dari kompetitor lainnya? Oke. Kita ini bukan yang pertama untuk cooking class, tetapi kita berusaha menjadi yang terunik, yang benar-benar bersentuhan langsung dengan alam, benar-benar mendukung petani dan masyarakat. Jadi itu yang membedakan kita dengan bisnis-bisnis model ini di tempat lain. Lanjut, seberapa penting peran inovasi dalam bisnis Bapak? Sangat penting. Di zaman serba modern seperti ini, kalau tanpa adanya inovasi, tanpa bermain teknologi, tanpa adanya marketing yang itu tidak akan berhasil. Apalagi market kita adalah market internasional, kita perlu strategi yang bagus, marketing yang bagus untuk memperkenalkan produk kita. Dalam kerja itu kan pasti ada tim kerja Pak. Nah, gimana caranya Bapak memilih dan membangun tim kerjanya Bapak? Tim kerja di My Organic itu lokal 100% dari Banjar Panglan. Jadi instead of kita hire profesional, kita membentuk, mentraining, memberikan skill kepada mereka, kecuali yang pegang media sosial baru itu memang ahlinya. Berarti kalau untuk misalnya untuk ngajar cooking class untuk orang lokal gitu kan, orang lokal yang bekerja di sini. Betul. Kalau untuk ngurus akun itu baru orang luar atau orang lokal juga? Untuk yang ngurus aku yang berhubung dengan profesional, kita cari yang profesional. Kalau memang bisa kita training, kita bisa edukasi, kasih pendidikan warga lokal di Panglan atau di Pejeng, kita akan membentuk mereka. Tetapi untuk urusan marketing, media sosial, kita memang fotografer, kita memang perlu yang profesional. Ya. Apa pendekatan Bapak terhadap pemasaran dan branding? Kekeluargaan. Ya, jadi kita lebih memperlakukan tamu itu sebagai keluarga. Begitu mereka nyaman, tanpa mereka sadari mereka akan bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka alami selama berkegiatan di My Organic. Nah, Bapak Kade selaku menjadi owner kebun My Organic, gaya kepemimpinan seperti apa sih yang Bapak terapkan untuk memimpin kebun My Organic? Saya menekankan lebih ke kekeluargaan. Jadi saya memposisikan diri di sini bukan sebagai owner, bukan sebagai bos, tapi sebagai pemimpin, di mana pemimpin itu akan memberikan contoh. Jadi segala sesuatu, kalau tim saya belum bisa, saya yang akan bekerja pertama kali sambil saya mengedukasi mereka. Pak Kadek kan punya tim kan. Kalau misalnya bagaimana jika Bapak menangani, jika ada konflik itu, bagaimana cara Bapak menangani konflik dalam tim atau perusahaan ini? Menangani konflik itu rahasia perusahaan. Perlu kita sampaikan? Oke. Jadi kita lebih ke personal touch sih ini. Kita akan ngomong personal. Jadi kita akan cari kalau memang ada kendala, kita cari sumber kendalanya dan lebih fokus ke penyelesaian dari kendala yang ada. Lebih ke personal touch.